Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya kepada kalian yang bertanya. Pertanyaan ini cukup panjang ya, tapi dapat saya simpulkan. Ada seorang wanita curhat kepada saya, Pak, buku nikah saya walaupun asli ternyata tidak tercatat di kantor urusan agama. Ini ada istilahnya aspal. Asli tapi palsu. Saya tanya, nikahnya dirimu dulu di mana? Nikahnya dulu katanya menggunakan naib, bahkan yang bersangkutan masih bekerja di kantor urusan agama. Artinya dia pegawai resmi, Pak, bukan penghulu bodong. Nah, kemudian saya ingatkan dia, yang pertama ya, terlalu banyak sekarang ini orang yang mengaku naib, yang mengaku penghulu alias penghulu bodong. Dia memang seperti pegawai KUA, bolak-balik ke kantor KUA, bahkan dekat dengan teman-teman pegawai KUA, tapi bukan pegawai KUA alias penghulu bodong. Ya samalah dengan para preman atau para penjahat, kan dekat juga dengan petugas hukum. Khusus dalam kasus yang ini, perhatikan betul dia ini pegawai KUA atau bukan, gitu ya. Kan ini konsekuensinya nanti pada berikutnya. Oke, andaikan dia betul-betul pegawai KUA dan nikah dulu melalui prosedur yang benar. Karena zaman dulu kan ada yang namanya P3N, pembantu pegawai pencatat nikah. Itu kan tidak kerja di KUA tapi mitra KUA. Zaman dulu kan dibolehkan. Andaikan prosedur dulu nikah betul, menggunakan NA, menggunakan KTP yang benar, domisili, pokoknya tak ada masalah, persis seperti bagaimana umumnya nikah. Ternyata buku nikah yang terbit kok berbeda dengan yang benar, artinya asli tapi palsu. Itu mungkin pernikahan zaman dulu ya. Sebab kalau zaman dulu kan akad nikah dulu, bukunya terbit kemudian. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Yang lama ini biasanya bukan kesalahan pihak KUA, tapi karena tidak diambil, gitu ya. Oke, sekarang andaikan nikahnya benar, tidak ada masalah, prosedur tidak ada masalah, maka solusinya bagaimana? Petugas yang bersangkutan harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan. Kan kita sudah membayar sesuai dengan ketentuan negara. Kalau buku nikah keliru, dia harus bertanggung jawab. Lupa, ini sudah kadung, Pak, katanya dicek di kantor KUA, ternyata nomor buku nikah dia sudah dimiliki oleh yang lain. Itu bagaimana, Pak? Pokoknya dia harus bertanggung jawab. Ya, lalu bagaimana tanggung jawabnya? Urusan dialah. Lalu kadang-kadang kita kan persoalkan, apa sih susahnya kepala KUA yang sekarang menerbitkan buku nikah baru? Begini kepada yang bertanya ya. Kepala KUA sekarang kan tak mungkin menerbitkan buku nikah atas nama kepala KUA sebelumnya. Dirimu kan nikah katakanlah 5 tahun yang lalu. Kepala KUA-nya kan bukan yang sekarang. Tentu tidak mungkin kepala KUA sekarang menandatangani buku nikah yang sebelumnya. Apa mungkin kepala KUA yang dulu ya tanda tangan ulang buku nikah? Kalau dia mau, silahkan saja. Yang penting tidak ada masalah. Tapi biasanya kepala KUA yang lama pun tidak mau juga tanda tangan. Kenapa? Tidak mungkin aku menandatangani barang yang lama padahal dulu sudah aku tanda tangan. Nah ini letaknya masalahnya, apalagi kepala KUA-nya sudah pensiun. Tapi kalau semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan, artinya saling memahami, kepala KUA yang baru katakanlah tutup mata, kepala KUA yang lama misalnya mau tanda tangan walaupun sudah pensiun, dan pegawai itu menyesuaikan sehingga masuk dalam sistem sebagaimana mestinya, selesai. Itu solusi pertama. Pastikan yang bersangkutan bersedia mengurus. Kalau yang bersangkutan tidak bersedia mengurus padahal kita sudah melalui prosedur yang benar, apa langkah berikutnya? Ya laporkan ke polisi. Itu lagi jalannya kan.
laporkan ke polisi, karena kelalaian dia bisa masuk penjara loh. Jangan salah, makanya hati-hati semua pegawai KUA. Saya maklum ya, karena saya juga walaupun bukan pegawai KUA penyuluh, memahami ya. Bayangkan teman-temanku ya, satu KUA, satu kantor KUA, ini kadang-kadang pegawai hanya 2 yang diurus seabrek lagi. Wajar-wajar saja ada kekeliruan, tapi saya berharap jangan sampai lalai. Nah, pihak yang dirugikan bisa melaporkan hal ini ke polisi. Maka apakah bisa pegawai KUA atau Pak KUA masuk penjara gara-gara kelalaian? Ya bisa, kalau memang itu ada unsur kesengajaan. Tetapi kepada orang yang menjadi korban, saya minta itu langkah yang kedua, dan itu usahakan jangan dilakukan. Kenapa? Karena kita rugi juga. Contoh, kita emosi nih dengan Pak KUA atau dengan pegawai KUA, karena saya sudah nikah resmi, kok buku nikah saya tidak terbit sebagaimana mestinya. Kita marah, kita laporkan dia ke polisi, dia masuk penjara. Kita tak dapat buku nikah juga kan? Kan rugi tuh. Maka jalan yang terbaik menurut saya, sidang isbat nikah ke pengadilan agama. Jadi seolah-olah nikah yang pertama itu, walaupun buku nikahnya asli karena tidak tercatat, seperti nikah siri. Ya, bukan tidak sah nikahnya kalau menggunakan wali yang benar. Ini karena pencatatan yang keliru. Anggap saja nikah siri. Nanti silahkan sidang ke pengadilan agama, ya. Biar KUA yang menikahkan atau pegawai KUA yang mencatat pernikahan kita yang lalai tadi membantu proses sampai tuntas di pengadilan agama. Biasanya kalau prosedur pernikahannya sudah benar ya, nanti Pak Hakim DPA akan ketok palu dulu sudah menikah yang sah tapi ada kekeliruan atau tidak dicatat. Maka pengadilan agama akan perintahkan kepada kepala KUA untuk menerbitkan buku nikah sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Maka nanti akan terbit buku nikah berdasarkan tanggal nikah dulu. Maka masalah anak tak masalah, karena duluan buku nikah keluar tanggalnya itu daripada anak lahir. Tapi kalau kita marah ngadu ke polisi tadi, ya, Pak KUA atau pegawai KUA memang bisa masuk penjara atau kena masalah hukum, kita juga masalah tidak tuntas kan? Jadi sama-sama rugi. Menurut saya yang paling tepat adalah sidang isbat nikah. Oke? Nah, ada solusi lain sebenarnya. Kita mengajukan ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama. Mengajukan ke pengadilan negeri, minta fatwa hukum, minta putusan hukum bahwa buku nikah yang saya miliki ini adalah benar, karena ada kekeliruan pencatatan nanti. Kita pihak hakim, kok kita ya? Kita pihak yang dirugikan, artinya calon suami atau calon istri, atau sudah menjadi suami istri, ajak orang tua kita, bawa dokumen yang lengkap, bawa bukti-bukti lainnya, kita adukan ke pengadilan negeri, minta putusan ya bahwa pernikahan ini adalah benar. Nah, nanti silahkan pengadilan negeri, apakah ini dilempar ke PT UN ya atau tidak. Nah, itu nanti minta pendapatlah pengadilan negeri. Tapi menurut saya di pengadilan negeri itu sesuatu yang dibolehkan. Itu tergantung pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri nanti mengabulkan gugatannya, ya, artinya bahwa pernikahan kita ini benar, dia akan perintahkan kepala KUA untuk menerbitkan buku nikah yang benar. KUA berani, KUA yang baru itu diberani karena ada perintah dari pengadilan. Ya, nanti kita lihat apakah pengadilan negeri mengabulkan apa tidak. Tapi menurut saya itu terlalu ribet, karena belum tentu juga pengadilan negeri mau, bisa saja ke PT UN. Kan ini bukan pidana sebenarnya, tapi perdata. Tapi juga bisa pidana kan? Ini dua-duanya kena ini, pidana juga, perdata juga. Tapi oke lah, karena masalah ini juga sering terjadi. Mungkin zaman dulu tidak ada masalah. Bahkan zaman dulu nomor buku nikah tak ada pun tak ada masalah. Cuman sekarang nih kan begitu kita nikah, nomor itu sudah masuk SIMK, sistem informasi nikah. Maka double buku nikah tak mungkin. Yang kasus pada ini kan buku nikah double ini. Maka saya berharap kepada yang sudah menikah ini, sudahlah,
Maafkan saja pihak pegawai Kementerian Agama dalam hal ini KUA, mungkin dia khilaf atau ada kelalaian. Maka solusinya, kalau betul-betul nikah dulu, ajak orang KUA itu sama-sama mengurus ke pengadilan agama, namanya sidang isbat nikah. Dia harus membayar ya, membayar berdasarkan kecamatan di mana mengadukannya, karena memang beda-beda kecamatan. Yang bayar siapa? Yang bayar yang mengadu lah. Ya tapi kan ini pegawai KUA yang salah, pegawai KUA itu harus mau membayarkan, karena dia harus bertanggung jawab. Hal ini juga pelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi juga kepada yang lain. Saya kira itu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk yang bertanya dan untuk kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.